Kembali di Sapa Indonesia Malam bersama saya Friska Clarissa. Ex-Jampitsus Febri Adriansyah akan mengajukan 2 permohonan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait dengan penanganan kasus tindak pidana pencucian uang. 2 permohonan ini terkait upaya paksa Kejaksaan Agung dalam penetapan tersangka dalam dugaan korupsi dan pencucian uang serta penahanan. Juga penetapan tersangka dalam dugaan korupsi dan pencucian uang. Kedua permohonan itu diajukan secara terpisah karena objek tindak yang dimohonkan berbeda untuk diuji. Kuasa hukum ex-Jampitsus Febri Adriansyah menegaskan bahwa pengajuan pra-peradilan bukan merupakan upaya untuk menghindari proses hukum. Langkah ini adalah penggunaan hak hukum yang dijamin undang-undang terkait dengan pelaksanaan kepastian hukum. Rencana yang akan dilakukan dan sudah dijelaskan tadi yaitu mengajukan 2 permohonan pra-peradilan. Perlu kami sampaikan langkah-langkah tersebut bukanlah cara-cara atau langkah-langkah untuk menghindari proses hukum. Jadi ini perlu kami sampaikan sekaligus sebagai edukasi pada publik. Langkah-langkah ini merupakan penggunaan hak yang dijamin oleh hukum, dijamin oleh undang-undang untuk memastikan dalam porsi kami sebagai penyeimbang untuk memastikan agar penegakan hukum itu berjalan sesuai dengan prinsip due process of law. Kejaksaan Agung merespons permohonan 2 pra-peradilan oleh ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Melalui pesan singkat kepada Kompas TV, Kejagung bilang itu adalah hak Febri sebagai tersangka. Dalam pesan tersebut, Kapus Penkum Anang Supriyatna menuliskan, kita tunggu saja, ini masih proses penyidikan. Terkait statement Pak FA, itu hak beliau dan ada mekanisme pra-peradilan diatur dalam KUHP. Lalu apakah 9 indikasi yang disampaikan tim kuasa hukum ex-Jampitsus Febri akan menjadi bahan utama pengajuan pra-peradilan? Kita langsung membahasnya bersama dengan kuasa hukum ex-Jampitsus Magdir Ismail dan juga Herdiansyah Hamzah, pakar hukum tata negara Universitas Mula Warman. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Friska. Selamat malam Pak Magdir. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Saya ke Pak Magdir dulu. Dengan melewati dinamika pemanggilan, penggeledahan, sebenarnya poin utama dalam permohonan pra-peradilan akhirnya diputuskan diajukan oleh tim Pak Febri seperti apa Pak Magdir? Jadi ini saya batasi ya, apa yang saya sampaikan ini terbatas pada apa yang diminta kepada saya untuk mengajukan permohonan pra-peradilannya. Yaitu terkait dengan penetapan sebagai tersangka dan penahanan yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung dengan sprindik yang dibuat oleh Kejaksaan Agung. Jadi sesudah dilimpahkan oleh kepolisian, baru kemudian kan pihak Kejaksaan Agung membuat sprindik umum dan kemudian juga membuat sprindik khusus untuk Pak Febri. Nah itu batasannya Friska yang mau saya sampaikan ya. Sehingga saya tidak ingin bicara tentang bagaimana yang satu pra-peradilan lagi tentang kegiatan yang dimulai oleh Polda Metro Jaya dan Kuartas serta juga oleh Kejaksaan Agung yang menerima pengambil alihan ya. Nah, saya coba ringkasnya itu begini. Kami ini melihat bahwa di dalam penetapan Pak Febri sebagai tersangka itu mereka menggunakan adanya ketentuan pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Pencucian Uang. Ya. Nah, undang-undang ini oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP itu sudah dihapuskan ya oleh pasal 622 ayat 1 huruf X. Ya. Nah, KUHP kita sudah menghapuskan itu. Memang bahwa kejadian ini yang dipersangkakan kepada Pak Febri bahwa itu
ketika beliau dianggap melakukan perbuatan pidana itu, undang-undang ini masih berlaku. Nah, akan tetapi kan di sini kita lihat dalam KUHP kita ada pilihan sebenarnya yang dikemukakan oleh pasal 3 KUHP kita, bahwa yang harus dipilih itu adalah undang-undang yang paling menguntungkan bagi tersangka atau bagi terdakwa, terutama dari segi tuntutan dan proses hukumnya. Kalau menurut hemat kami, kalau hal itu sama dari proses dan ancaman hukumannya, maka yang harus digunakan adalah undang-undang yang baru. Tetapi kalau yang menguntungkan itu adalah undang-undang TPPU, maka yang digunakan adalah undang-undang TPPU. Nah, ketentuan pasal 3 ini kita bicara tentang asas legalitas, ya. Dan ini asas yang berlaku di seluruh dunia ini. Bahkan kalau kita coba lihat, ya, ICCPR juga mengakui tentang hak asasi ini, pasal 49 hak fundamental Uni Eropa juga seperti itu. Begitu juga KUHP Prancis. Bahkan ada satu putusan Uni Eropa, ya, yang mengatakan bahwa dalam perkaranya Berlusconi, ketika itu dia dibebaskan karena ada undang-undang baru yang menyatakan bahwa perbuatan dia itu tidak lagi termasuk perbuatan pidana. Saya kira ketentuan itu yang harus kita coba lihat secara baik dalam kaitannya dengan permohonan pra peradilan yang hendak kami sampaikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam surat penetapan sebagai tersangka itu, salah satu diantaranya adalah dinyatakan bahwa beliau ini melakukan perbuatan pidana, yaitu trading in influence, ya. Trading in influence ini memang kita sudah adopsi di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 ketika kita mengadop UCNC, ya. Akan tetapi di dalam UCNC itu undang-undang ini baru bisa berlaku kalau ada undang-undang yang diberlakukan secara khusus tentang itu. Ada satu pengalaman kami dalam perkara yang real, bahwa ini kata putusan Mahkamah Agung bahwa andai kata betul ini perbuatannya pidana, tetapi karena belum ada aturannya, maka pidana itu tidak bisa dijatuhkan kepada orang seperti ini. Ya, baik. Itu kira-kira yang menjadi pokok. Pak Magdir, tadi sudah ditangkap beberapa poin. Saya ke Pak Herdiansyah dulu. Apakah ada celah lex favoreo, penerapan asas hukum pidana yang menguntungkan untuk terdakwa ini bisa diterapkan dalam kasus permohonan pra peradilan Febri Adriansyah menurut Anda, Pak? Ya, kalau kita bicara mengenai prinsip asas lex favoreo itu memang situasinya memungkinkan untuk perkara Febri, ya. Bahwa ketika proses hukum itu berjalan, kemudian ada aturan baru yang dibuat, menyusul aturan yang sudah ditetapkan sebelumnya, maka seharusnya memang dalam perkara ini yang digunakan adalah aturan yang paling menguntungkan terdakwa, ya, atau orang yang kemudian dilakukan proses hukum terhadapnya. Jadi memang prinsip lex favoreo itu memungkinkan di dalam perkara Febri. Tetapi catatannya begini menurut saya. Apa yang dikatakan oleh Pak Magdir misalnya bahwa ketentuan di dalam undang-undang TPPU itu sudah dinegasikan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu tentang KUHP, kita kan tidak bisa melihatnya secara strict gitu, ya, karena masih banyak klausul-klausul di dalam Undang-Undang TPPU itu yang memungkinkan untuk digunakan dalam perkara ini. Jadi perdebatan yang selama ini muncul bahwa mesti ada predikat krim terlebih dahulu misalnya, sebenarnya kan sudah dijawab secara eksplisit di dalam Undang-Undang TPPU sendiri. Ketentuan pasal 69 itu jelas menyebutkan bahwa dalam perkara tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan predikat crime atau tindak pidana asalnya terlebih dahulu. Bahkan dua putusan MK misalnya yang selama ini dijadikan sebagai rujukan, yang 77 2014 dan 90 2015, itu menguatkan klausul atau norma yang ada di dalam ketentuan TPPU itu. Jadi menurut saya memang saya menghormati kalau kemudian toh ada proses pra peradilan yang dilakukan untuk dua case, satu terhadap penetapan tersangkanya Febri sendiri, yang sedari awal memang kita curigai gitu, ya kan, apa yang kemudian kita khawatirkan sejak awal bahwa penggunaan pengujian hukum terhadap kasus Febri, mungkin saya agak sedikit berbeda pendapat dengan Pak Magdir tadi. Kita sedari awal menyebutkan bahwa itu bukan pelimpahan perkara karena tidak ada
aturan hukum yang memadai yang menjelaskan proses pelimpahan perkara yang sebelumnya dilakukan oleh Kortas Tipikor Polri ke Kejaksaan Agung. Makanya frasa yang seringkali kita anggap cocok di dalam perkara ini adalah penyerahan, bahkan cenderung dilakukan secara paksa terhadap perkaranya Febri. Jadi poinnya yang saya ingin sampaikan adalah bahwa kemudian ada upaya hukum pra peradilan terhadap baik terhadap penetapan tersangka ataupun penahanan secara paksa terhadap Febri Ardiansyah, itu menurut saya mesti dihargai sebagai sebuah proses, tetapi kita juga mesti memahami bahwa apa yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung seolah-olah digoda dengan beberapa hal, termasuk tadi soal predikat crime, kemudian prinsip pemberlakuan prinsip lex opere dan lain sebagainya. Kira-kira begitu. Soal predikat crime yang belum disampaikan sampai sekarang, menurut Pak Magdir ini jadi ganjalan atau tidak? Atau jadi celah dalam perkara ini atau tidak, Pak Magdir? Enggak, kalau kita lihat surat perintah penyidikan, ya, saya kira Saudara Herdiansyah barangkali belum membaca surat perintah penyidikannya. Salah satu klausul yang disebut dalam surat perintah penyidikan itu, bahwa beliau ini selain disangka melakukan perbuatan apa yang saya sampaikan tadi, trading in influence, tetapi juga melakukan perbuatan pidana, yaitu melakukan perbuatan pidana TPPU. Dari 2018 sampai 2026. Ada satu putusan dari Mahkamah Agung ya tahun 2019, tahun 2021, 2021 yang membenarkan bahwa sangkaan ya terhadap yang dalam TPPU yang dilakukan secara gelondongan atau istilahnya itu secara seperti ini, seperti yang dilakukan sekarang ini dengan per tahun tanpa menyebut dan perbuatan mana yang merupakan perbuatan TPPU itu dinyatakan tidak bisa ditolak oleh Mahkamah Agung. Itu pertama yang saya kira yang mesti kita lihat dan kita cermati secara benar dan secara tepat. Kemudian yang kedua, kalau mengenai soal pelimpahan ini, kita harus kembali ke belakang. Dalam sejarah kita, ya, perkaranya almarhum Ruslan Abdul Ghani tahun 57, itu ketika beliau itu ditangkap dan ditahan oleh tentara, kemudian itu diambil alih oleh pimpinan tentara ketika itu, kemudian diserahkan kepada Kejaksaan Agung. Ya, ini sudah terjadi dan itu beliau diadili. Meskipun hukumannya hanya dianggap membayar denda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sepanjang pengetahuan kami, pelimpahan perkara atau penyerahan perkara seperti ini terjadi pada perkara Asabri yang semula disidik oleh Polri tetapi tidak diteruskan, baru kemudian diserahkan kepada pihak Kejaksaan Agung dan dilakukan penyidikannya oleh Kejaksaan Agung yang sekarang dianggap itu bermasalah oleh pihak kepolisian. Nah, jadi menurut hemat saya, kita melihat ini bagaimanapun juga ini adalah untuk kepentingan penegakan hukum, bukan untuk kepentingan siapapun. Ya. Apa yang kami lihat, kami itu tidak ingin potensi-potensi yang mengabaikan hak asasi manusia ini akan secara sadar dilakukan oleh aparat penegak hukum kita. Ini yang harus kita hentikan. Oke. Ya. Baik, saya akan tanya ke Pak Herdi, dengan proses yang sampai sekarang berjalan, tadi paparan juga dari Pak Magdir, apakah kasus ini sebelum bicara soal konteks materialnya masih banyak celah dalam sisi formil maupun hukum acaranya Pak Herdi? Kita akan bahas usai jeda di Sapa Indonesia Malam. Kami segera kembali. Masih di Sapa Indonesia Malam bersama dengan kuasa hukum ex-Jampitsus Magdir Ismail, juga Herdiansyah Hamzah, pakar hukum Universitas Mula Warman. Saya ke Pak Herdiansyah, apakah Anda melihat masih banyak celah tidak hanya dari sisi materialnya, tapi juga dari sisi formal maupun hukum acara? Ya, justru celah itu yang kemudian coba untuk digunakan sebagai bagian dari hak dari setiap orang gitu ya, untuk mengajukan pra peradilan. Makanya tadi disebutkan bahwa itu pun sebenarnya belum clear ya. Saya kira Pak Magdir agak sedikit insinuatif karena problemnya adalah ini memang sejak awal ada ketidakterbukaan dalam proses penegakan hukum dalam perkara Febri. Misalnya ketika kemudian sprendik baru dibuat pasca penyerahan, lagi-lagi soal penyerahan ya,
dari Kortas Tipikor Polri kepada Kejaksaan Agung, sprindik yang kemudian dibaca oleh publik, termasuk dari pemberitaan teman-teman media, itu kan selalu menyebutkan perkara 434, 445, tetapi tidak diuraikan secara lebih detail sebagai bagian dari hak publik untuk memahami dan mengetahui bagaimana proses penegakan hukum agar on the track sebagaimana yang diharapkan, sebagaimana diharapkan oleh publik. Jadi kalau kemudian disebut bahwa proses penyerahan itu adalah hal yang lumrah, saya mengkhawatirkan jangan-jangan kita permisif dengan proses penegakan hukum dengan cara-cara yang sebenarnya ya tidak rasional. Kan itu yang sebenarnya diharapkan oleh publik. Makanya sedar awal kita selalu memberikan kritikan secara tajam bagaimana kemudian penyerahan ini dilakukan secara tidak wajar. Bahkan berkali-kali kan kita selalu menyebutkan ada semacam kompromi di dalam penegakan hukum ini. Itu juga selalu kita sampaikan. Kenapa disebut sebagai sebuah kompromi? Karena memang seolah-olah ada upaya internalisasi di dalam perkara ini. Seolah-olah ini hanya menjadi urusannya kepolisian dengan Kejaksaan Agung. Padahal sebenarnya di dalam urusan penegakan hukum itu tidak boleh permisif terhadap upaya kompromi semacam ini. Itu yang kemudian kita kritik sebagai bagian yang tidak on the track sebagaimana lazimnya perkara hukum yang sedang dihadapi. Kira-kira begitu. Ya, kalau Pak Magdir, concern dari pihak Anda saat ini apakah memang di pra-peradilan ini yang diupayakan agar tidak masuk ke pokok perkara dan dianggap jadi jalan yang paling mungkin ditempuh saat ini, Pak Magdir? Ya paling tidak seperti itu yang kami lihat ya, karena misalnya begini, kita ambil salah satu contoh ya, bahwa penetapan tersangka ini dilakukan atas nama Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Secara administratif ya, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus itu tidak mempunyai kewenangan menetapkan seseorang menjadi tersangka. Ya, ini perja yang dibuat oleh Kejaksaan Agung yang masih berlaku sampai sekarang. Kalau saya tidak keliru sejak tahun 2006-an dan seterusnya sampai sekarang masih ada perja itu. Itu yang pertama. Karena tidak bisa menurut hemat kami seorang penyidik ya menyebut diri sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Meskipun itu atas nama. Karena kewenangan menetapkan tersangka itu tidak ada pada Jampitsus, tetapi ada Direktur Penyidikan. Begitu juga mengenai surat perintah penahanan. Surat perintah penahanan itu hanya bisa dilakukan oleh Direktur Penyidikan. Nah, saya nggak tahu apakah ini kompromi seperti dikatakan Hadian Shah tadi. Saya nggak ngerti ya. Ini kan urusan mereka di sana. Kami hanya melihat ini fakta secara hukum yang merupakan perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku dan dibuat sendiri oleh pihak Kejaksaan Agung. Baik. Ya, ini mestinya kita tanya pada mereka apakah ini ada untuk kompromi itu atau apa ya. Saya nggak tahu. Gitu. Tetapi kami melihat itu. Baik. Dan ini adalah sebagai upaya kami mencoba menegakkan hukum ini secara baik dan secara real. Ya, sekali lagi ini bukan hanya untuk kepentingan Pak Febri, tetapi ini untuk kepentingan kita semua bahwa dalam proses penegakan hukum itu harus dilakukan secara adil, fair. Ya, karena bagaimanapun juga supaya tidak timbul terjadi ada ketidakpastian hukum. Karena yang kita inginkan itu adalah kepastian hukum. Ya. Nah, kalau seperti ini kita biarkan, kami justru khawatir bahwa ketidakpastian hukum itu yang akan terjadi. Begitu, Friska. Baik, kalau Pak Herdiansyah, untuk kita bisa melihat secara utuh dari helikopter view, sebenarnya apa yang jadi tantangan Kejaksaan Agung kalau mau jujur dengan kondisi kasus saat ini? Kan sekarang sudah berjalan, ya pra-peradilannya juga harus dihadapi. Apa sih tantangan terbesar jaksa pada nantinya? Mulai dari tahap persidangan pra-peradilan sampai nanti ke pokok perkara, jikalau sampai ke pokok perkara. Ya, sebelum menjawab itu ada 2 poin yang harus saya stressing dari apa yang disampaikan oleh Pak Magdir ya. Satu, saya setuju apa yang disampaikan oleh Pak Magdir bahwa ini kepentingan penegakan hukum bukan semata-mata soal Febri, tetapi soal kepentingan hukum ke depannya siapapun kemungkinan besar akan menghadapi hal yang serupa gitu. Tapi catatannya begini, kalau mau fair, seharusnya Pak Magdir juga tidak melihat dari sisi atau sudut pandangnya Febri Ardiansyah, tetapi juga melihatnya pada sudut pandang kepentingan sejak awal. Seharusnya kritikan itu tidak semata-mata ditujukan dalam konteks penetapan Febri sebagai tersangka dan penahanan tadi, sebagaimana
yang disebut sebagai materi perkara di dalam pra peradilan, tetapi harusnya juga memotret bahwa ada problem pada saat akar persoalan perkara ini dimulai ketika penyerahan itu dilakukan dari Kortas Tipikor atau dari Polri ke Kejaksaan Agung. Kan itu adalah problem penegakan hukum yang sebenarnya mencederai rasa keadilan bagi publik. Bagaimana mungkin perkara yang kemudian kita anggap terang benderang di hadapan mata, kemudian tiba-tiba ada proses penyerahan. Makanya tadi saya selalu mengulang-ulang, men-stressing bahwa ada semacam kompromi politik, di mana kompromi politik ini, kalau kemudian ingin diterapkan di dalam urusan penegakan hukum, itu sangat tidak fair, itu satu. Yang kedua, saya mau bilang begini, bahwa kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Magdir sebagai kuasa hukum, bahwa ini ada problem nih, soal urusan siapa yang punya otoritas di dalam menetapkan tersangka, termasuk perintah penahanan dan lain sebagainya. Sebenarnya kan secara tidak sadar itu mengkonfirmasi kekhawatiran kita sejak awal, kalau kemudian perkara ini begitu saja diserahkan kepada Kejaksaan Agung, tidak hanya dalam urusan keterburu-buruan, tetapi semangatnya kemudian tiba-tiba bergeser. Kalau seandainya itu diproses dari awal memang dalam otoritas kewenangan Kortas Tipikor atau Polri secara kelembagaan, saya kira masih on the track sebagaimana yang diharapkan oleh publik. Tetapi penyerahan perkara kemudian itu mengindikasikan bahwa memang ada problem dalam penegakan hukum, terutama dalam perkara Febri ini. Sampai sekarang misalnya kita nggak melihat tuh status 74 kg emas itu sebenarnya punya siapa? Kan publik itu menunggu semacam public address dari Kejaksaan Agung yang kemudian dianggap tepat meskipun banyak kritikan. Sebenarnya bagaimana urusan perkara ini? Saya tadi misalnya mendengar berita bahwa tim 9 yang dipimpin Rudy Margono itu ketemu dengan Komjak dan menjelaskan soal tindak pidana asalnya. Tetapi kan ini adalah urusan yang tidak lagi sekedar bicara mengenai otoritas Kejaksaan Agung sebagai aparat penegak hukum. Ada hak publik di sana untuk mendapatkan penjelasan secara terbuka dan transparan. Sesungguhnya kalau memang ingin disebut konsisten di dalam penegakan hukum, on the track dengan perkara hukum, sebagaimana yang kita harapkan, harusnya ada penjelasan yang lebih detail, lebih terbuka, lebih transparan kepada publik. Kira-kira begitu sebenarnya. Kalau kemudian yang ditanyakan bagaimana tantangannya, saya kira satu ya. Kalau proses pra-peradilan kan yang paling memungkinkan adalah bagaimana Kejaksaan Agung itu menguraikan pasal-pasal atau fakta-fakta yang menunjukkan bahwa memang apa yang menjadi alasan penetapan tersangka, termasuk alasan penahanan terhadap Febri, itu memang sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Kan sesederhana itu. Tetapi publik tidak mau dikunci hanya semata-mata urusan itu. Publik juga menunggu ada penjelasan-penjelasan yang lebih terbuka terhadap perkara ini akan berada di ujungnya kemana begitu. Kira-kira itu yang menjadi problem. Tidak hanya terjebak prosedural, tapi juga harus dijelaskan kalau dari awal gembar-gembor ya itu punya siapa. Hal terkait itunya harus dibuka seterang-terangnya ke publik, karena itu yang dinantikan. Pertanyaan besar ini yang sampai sekarang belum terjawab. Terima kasih banyak Pak Herdiansyah Hamzah, pakar hukum Universitas Mula Warman. Terima kasih Pak Magdir Ismail, kuasa hukum ex Jampitsus. Selamat malam. Terima kasih Mbak Friska. Terima kasih Pak Magdir.